Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Teman-teman, kalian pernah gak donasiin uang kalian secara online? Kan banyak tuh ya platform donasi online, contohnya seperti Kitabisa. Singkatnya, melalui platform tersebut, seseorang atau sekelompok orang meminta bantuan dana kepada masyarakat atau netizen untuk membiayai pengobatan, bisa juga untuk donasi bencana alam, dan lain-lain. Tapi rupanya, ada segelintir orang yang manfaatin peluang ini secara negatif ya. Seperti kasus Madison Russo yang mau kita bahas. Maddie adalah seorang TikToker asal Amerika yang sengaja malsuin penyakitnya demi dapat simpati dan akhirnya meraup keuntungan dari sumbangan yang diberikan netizen padanya lewat platform donasi online. Bisa nebak gak berapa kira-kira donasi yang berhasil dia dapatkan? Totalnya mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Setengah M, bisa bangun rumah minimalis itu kalau di kabupaten. Dia sering banget ngebagiin kisah sedihnya di TikTok dan Facebook, hingga sempat diundang jadi pembicara di kampusnya, ya ngebahas tentang perjuangannya ngelawan penyakit ganasnya itu. Intinya kasus ini tuh wow banget, gak sekedar kasus penipuan biasa. Gimana sih ceritanya dan gimana kok dia akhirnya bisa ketahuan? Yuk, langsung aja kita simak bareng-bareng. Madison Russo adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang berasal dari Iowa, Amerika Serikat. Di berbagai postingan Facebook dan video TikToknya yang dia unggah tahun lalu dalam beberapa waktu yang berbeda, Maddie mengklaim kalau dirinya didiagnosa mengidap kanker pankreas stadium 2 mulai 10 Februari 2022. Gak hanya itu, dia juga bilang kalau tengah mengidap penyakit leukemia limfoblastik akut dan juga punya tumor seukuran bola sepak, gambarnya seperti ini, yang melilit tulang punggungnya. Anehnya, dengan segala klaim penyakitnya itu, Maddie sama sekali gak kelihatan kayak orang sakit. Ya bukannya suuzon, tapi kalian lihat sendirilah ya, di video ini dia terlihat segar bugar. Dia selalu berpenampilan cantik, dengan wajah full make up dan rambut yang tertata bagus ketika cerita ke netizen tentang betapa menderitanya dia karena penyakit ganasnya. Maddie bilang pas lagi sakit banget, dia pernah tuh sampai gak bisa bangun dari kasur. Dan karena ketiga penyakitnya itu, menurut dokter, peluang hidupnya itu hanya mencapai 11%. Jadi bisa dibilang makin hari tuh keadaannya makin memburuk. Ibarat kata bener-bener sebuah keajaiban kalau bisa sembuh. Selama berbulan-bulan, Maddie terus nyeritain tentang kondisi kritisnya. Nah, dari sini nih, para netizen mulai bersimpati, lalu berbondong-bondong berdonasi untuk Maddie. Ya ceritanya biar bisa ngeringanin beban biaya Maddie. Karena penyakit-penyakit Maddie itu kan tentunya butuh perawatan dan juga pengobatan yang intensif. Udah pasti mahal banget. Nah, salah satunya netizen berdonasi lewat platform GoFundMe. Hingga penggalangan dana yang diberi judul Perjuangan Maddie Melawan Kanker Pankreas mencapai $37.803 atau kalau dirupiahin sekitar lebih dari 529 juta rupiah. Total ada 439 donatur, masing-masing jumlah donasinya itu bervariasi. Ada yang donasi 400.000 sampai ada yang ngasih 7 juta rupiah. Itu baru dari platform GoFundMe aja. Belum ditambah dari donasi yang masuk langsung ke rekeningnya dan beberapa platform lain. Selain itu, karena kisah perjuangan media yang keren ini, meskipun dia kondisinya sekarat tapi masih optimis berjuang, Maddie sempat diundang untuk wawancara dengan pers lokal di Iowa, yaitu North Scott Press, bulan Oktober 2022, buat ngebahas perjuangan melawan penyakitnya. Dalam wawancaranya, Maddie bilang, hancur banget rasanya saat harus menyeka air mataku karena stres berat. Dan entah gimana aku gak nyerah buat terus kuliah dengan kondisi seperti ini. Kalau dipikir-pikir, waktu itu beneran gila. Maddie juga bilang kalau selama bulan Februari hingga Oktober tahun lalu, dia udah ngejalanin kemoterapi sebanyak 15 kali. Nah, kita tahu ya, kalau orang yang menjalani kemoterapi itu biasanya ngalamin efek samping kayak
rambut rontok gitu. Tapi Medi tuh enggak. Katanya itu karena dia selalu ngerawat rambutnya dan juga makan makanan yang bergizi. Selain itu, dengan keadaannya yang sakit parah, Medi tetap mampu menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan berhasil meraih GPA atau IPK 4,0. Sempurna nilainya. Selain itu, dia juga mampu kerja part-time di sebuah perusahaan manufaktur serta sering main golf di kala senggang. Luar biasa. Dan gak hanya diundang di pers setempat, dia juga pernah hadir sebagai pembicara di Universitas St. Ambrose di kampusnya sendiri, serta di National Pancreatic Foundation di Chicago. Ini tuh yayasan pankreas nasional yang biasanya ngadain penggalangan dana buat pasien pankreatitis dan juga penelitian mengenai penyakit itu serta pengobatannya. Intinya banyak banget yang bersimpati sama Medi. Seperti yang aku bilang, Medi telah membagikan pengalamannya menjadi survivor cancer selama beberapa bulan terakhir ya. Mulai dari tahun lalu hingga bulan Januari tahun ini. Dan udah hampir setahun lah dia berjuang ngelawan penyakit ganasnya. Tapi beberapa minggu lalu, orang-orang mulai curiga ada sesuatu yang gak beres. Dalam postingan terbarunya di sosial media, di foto terlihat Medi itu lagi dipasangin selang di hidung, terus ada tiang infus di sampingnya. Intinya dia ngasih tahu keadaan terbarunya yang memburuk. Nah, di postingan itu dia nulis, kanker Medi semakin memburuk dan telah menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ke darah dan juga ke tulang punggung. Nah, jadi itu foto sesudah dia menjalani kemoterapi. Namun alih-alih makin bersimpati, netizen malah curiga gara-gara foto ini. Kenapa? Karena postingannya yang cukup viral sampai ada beberapa dokter yang memberi tanggapan. Sekilas emang gak ada yang salah dari foto ini. Kalau yang ngelihat orang awam, contohnya seperti aku, pas ngeliat fotonya ya aku manggut-manggut aja. Oh iya, dia lagi dirawat di rumah sakit. Pasti kondisinya buruk banget tuh sampai dipasangin selang segala macem. Tapi kalau menurut ahli, dalam foto itu Medi nggak terlihat sedang ada di rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Dan juga port yang ditempel di dada nggak berada di tempat yang benar. Pokoknya semuanya tuh kelihatan kalau dipasang asal-asalan aja. Kayak kerjaan amatiran gitu, bukan ahli medis. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu gimana yang benar pemasangannya. Tapi yang jelas, kata dokter, foto Medi itu janggal. Karena tanggapan ahli tersebut, polisi mulai ambil tindakan nih. Mereka menginvestigasi Medi. Sampai akhirnya ditemuin bukti kuat, yaitu rekam medis Medi mengatakan kalau dia nggak pernah didiagnosis mengidap kanker dan segala penyakitnya itu ternyata palsu. Polisi pun menangkap Medi tanggal 23 Januari 2023 dengan tuduhan telah melakukan penipuan serta pencurian karena dengan sengaja menjual kisah palsunya buat dapat perhatian dan uang dari masyarakat. Pas ditangkap itu, polisi kan geledah apartemennya. Nah, di sana mereka nyita sejumlah alat-alat medis. Ya kayak selang yang dia pakai itu, terus infus sama tiangnya, serta obat-obatan yang ternyata atas nama orang lain. Niat banget nipunya. Tapi hanya berselang 4 jam setelah penangkapan, Medi dibebasin dari penjara setelah membayar jaminan sebesar $10.000. Jadi bebas bersyarat dia. Dan juga persidangannya masih terus berjalan sampai saat ini, sampai nanti ada keputusan pengadilan. Kabar yang aku dapat, sidang selanjutnya itu tanggal 2 Maret nanti. Sementara itu platform GoFundMe juga udah ngehapus penggalangan dana sekaligus ngeblokir Medi, serta ngembaliin dana semua donatur. Untungnya uang 500 juta itu belum dicairin ya. Jadi itu tadi kisah Madison Russo. Dia rela berpura-pura sakit demi dapat simpati dan juga uang secara cuma-cuma dari masyarakat. Bukannya kerja yang bener malah nipu sana sini. Mamam tuh, duit ratusan jutanya nggak dapet, malah sekarang ditangkap polisi. Bonus jadi perbincangan para netizen. Intinya track record dia udah jelek ya, mana masih muda. Takutnya abis keluar dari penjara susah ngelamar kerja nih yang kayak begini. Menurutku tindakan Madison juga sangat ngerugiin ya. Selain tentu saja ngerugiin orang yang udah ngasih donasi ke dia, kasus ini tuh juga memberikan stigma yang salah terhadap orang-orang yang beneran sakit kanker, tumor, dan lain-lain. Mereka tuh beneran berjuang banget loh. Sakit fisik, belum juga ditambah stres. Jadi bisa dibilang Medi itu nggak berempati demi dapat uang. Biasanya juga
Kalau pasien-pasien yang beneran sakit kritis, apalagi udah menjalani kemo selama berkali-kali, kan gak mungkin ya badannya tuh masih kelihatan seger bugar, bahkan masih bisa sering main golf tuh pas senggang. Ya, dijadiin pelajaran aja buat kita semua, agar lebih berhati-hati kalau mau membantu orang. Maksudku jangan jadi berpikir, wah gak usah nyumbang-nyumbang ke orang, nanti jangan-jangan penipuan lagi. Bukan gitu. Namun lebih kritis aja menilai segala sesuatu yang kita lihat di dunia maya. Takutnya kalau nggak berhati-hati, kita malah salah ngasih donasi. Harusnya dikasihin ke orang yang bener-bener membutuhkan, malah salah sasaran. Jadi survei dulu lah atau ngelakuin background check sebelum berdonasi. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi. Buat yang udah nonton sampai akhir tapi belum subscribe dulu dong. Dan like video ini kalau kalian suka. Tonton video-videoku yang lain juga ya. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.